Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita di hari Minggu yang kudus ini, kita lagi boleh ada, beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Mei 2021. Saudara-saudara, pada perenungan kita pada minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 9 Mei, kita diberi amanat, diberi tugas untuk melanjutkan misi Kristus. Untuk menyampaikan, memberitakan kabar baik. Seperti juga yang sudah dibawa, disampaikan, diberitakan oleh Yesus Kristus ketika dia masih ada di dunia. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, seperti yang dikatakan tadi juga bahwa dia sudah beri tugas, dia beri amanat kepada kita untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan, baik kepada murid-muridnya, tapi juga kepada kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Dan pada hari Kamis yang lalu tanggal 13 kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu berarti ketika dia sudah naik ke sorga, walaupun juga perayaan-perayaan selain Natal, Paskah, sebenarnya sama semua. Hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu perayaan-perayaan hari raya gerejawi, sama. Tapi kenyataannya yang orang rayakan besar-besaran hari Natal dan juga hari Paskah. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kalau dia tidak naik, siapa yang mau menyediakan tempat untuk kita kalau kita ke sorga? Cuma Tuhan Yesus. Jadi itu antara lain ketika orang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti dia menjadi raja. Kalau bilang raja berarti menjadi pemimpin hidup kita. Dan Tuhan Yesus itu dia diberi kuasa, baik kuasa di bumi maupun kuasa di sorga. Berarti tidak ada lagi kuasa lain yang melebihi kuasanya. Jadi diberi kuasa, dan kepada kita juga diberi kuasa untuk apa? Seperti tadi, diberi kuasa, diberi amanat, diberi tugas untuk melanjutkan tuh misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan di hari Minggu ini, dalam pembacaan kita tadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14, yang diberikan tema, jadi tema perenungan di minggu ini adalah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Saudara-saudara, surat Ibrani ini ditulis oleh penulis, walaupun yang tidak ada bilang siapa dia. Beda dengan tuh Rasul Paulus kepada pribadi, kepada jemaat, dari Paulus kepada jemaat, misalnya pada jemaat Korintus dan seterusnya. Tapi Ibrani ini tidak ditulis siapa DP nama. Surat Ibrani ini ditulis oleh penulis kepada orang-orang Yahudi di perantauan, orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Berarti orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut
Kristus. Dan di pasal 1 ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah menjelaskan bagaimana Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Nabi-nabi yang Tuhan percayakan sebagai penyambung lidah Allah. Dan di pasal 1 ayat 5 sampai ayat 14, Allah berbicara kepada manusia melalui siapa? Melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian kedua ini penulis juga menegaskan bahwa Yesus Kristus atau anak Allah itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Mengapa bagian ini ditulis? Dijelaskan ataupun judulnya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena ada pemahaman dari umat pada waktu itu bahwa ini malaikat-malaikat lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Dan hal ini adalah suatu pemahaman yang sangat keliru. Jadi penulis mau menegaskan bahwa bukan malaikat-malaikat yang lebih tinggi, Tuhan Yesus yang lebih tinggi. Anaknya yang tunggal. Malaikat-malaikat ini adalah sebagai makhluk sorgawi, sebagai utusan-utusan yang tentu memiliki keterbatasan. Malaikat-malaikat ini juga menyembah Tuhan, bukan yang disembah. Dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus ketika dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di atas tahtanya, menjadi raja di atas segala raja. Dan tahtanya itu tidak akan punah, tidak akan berakhir karena tahtanya adalah abadi, kekal untuk selama-lamanya. Dikatakan dalam tema tadi, itu tongkat kebenaran itu, tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Kalau tongkat itu di zaman Perjanjian Lama ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi. Tongkat itu dipakai biasanya juga oleh seorang gembala, tapi ada DP beda. Kalau tongkat yang dipakai untuk menggembalakan domba-domba, kalau domba-domba semulai lari ke kanan, lari ke kiri, atau saja menyimpang, gembala pakai tuh tongkat itu untuk mau gate kah atau mau ambil tuh domba itu supaya dia berjalan dengan tuh DP tamang-tamang lain. Yang nak berjalan sendiri. Kemudian ada juga tongkat yang dikatakan sebagai tongkat terbuat dari besi. Dan itu berarti kalau pakai tongkat sama dengan tuh seseorang itu untuk menuntun bahkan mengatur apakah dia binatang-binatang, domba-domba ataupun juga sebagai umat. Itu digambarkan bagaimana kita sebagai domba-domba dan Tuhan sebagai gembala yang baik yang menuntun kita, membimbing kita, mengatur kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kekuasaan Tuhan Yesus ataupun juga dapat dikatakan tongkatnya bercirikan keadilan, kebenaran. Artinya Yesus yang adalah raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahtanya, melaksanakan pemerintahan yang bercirikan keadilan, kebenaran, ada damai, ada sejahtera. Beda dengan kekuasaan
yang ada di dunia ini. Kekuasaan yang ada di dunia ini akan berakhir, tapi tuh pemerintahan Tuhan, tahta Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau berefleksi dari bagian ini, setiap bangsa di dunia ini mempunyai tentu pemimpin. Ada presiden, ada raja, ada perdana menteri, dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin ini diharapkan supaya menjadi pemimpin yang tentu mewujudkan tuh keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan itu bagi banyak orang. Bukan berorientasi pada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Namun, realitanya masih ada saja yang dipercayakan untuk memimpin suatu masyarakat ataupun suatu bangsa belum menjadi pemimpin-pemimpin yang ideal. Kalau orang-orang Kristen menjadi pemimpin-pemimpin yang berpola pada Tuhan Yesus Kristus. Kenyataannya masih banyak orang yang belum bisa menikmati apa yang disebut dengan keadilan, apa yang disebut dengan kebenaran, apa yang disebut dengan shalom, damai dan sejahtera. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi. Lebih mementingkan mungkin diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikian halnya juga. Jadi bukan hanya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam kehidupan bergereja ada pemimpin-pemimpin. Tapi belum juga semua menjadi pemimpin-pemimpin yang mewujudkan apa tuh shalom, apa tuh damai sejahtera itu dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Belum meneladani kepemimpinan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Sebenarnya kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai orang-orang percaya, diberi tongkat, diberi kepercayaan untuk apa? Untuk memimpin, untuk mengatur, untuk mengelola. Jangankan ke orang lain, untuk memimpin orang diri sendiri mungkin belum mampu. Belum sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan. Menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, belum menjadi pemimpin yang baik. Karena tuh shalom yang orang ucapkan belum sepenuhnya terwujud. Demikian juga dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gereja. Masih ada saja sebagai pelayan-pelayan khusus ataupun juga sebagai anggota gereja, anggota jemaat yang belum sepenuhnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Menjadi seorang pemimpin baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Jadilah pemimpin yang mampu untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, damai dan sejahtera itu dalam kehidupan kita setiap hari. Agar supaya apa yang torang harapkan, apa yang torang dambakan, itu adil, itu benar,
tuh ada shalom, tuh ada damai dan sejahtera, itu akan terwujud. Dan kita mau belajar bagaimana ketika orang mengandalkan Tuhan, karena dialah yang akan mengatur kehidupan kita, menuntun kita, membimbing kita, maka niscaya kehidupan kita, pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat benar-benar akan menikmati yang sudah berulang kali disampaikan tadi. Itu adil, itu benar, itu damai dan sejahtera. Bukan cuma di mulut, bukan cuma slogan-slogan belaka, apa yang orang ucapkan, tapi benar-benar ada dan benar-benar kita nikmati dalam kehidupan kita setiap hari. Andalkanlah Tuhan, jadikanlah Tuhan itu sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, maka kalau orang mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, orang tidak akan tergelincir ataupun kita tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.